videonya dimulai, perkenalkan nama saya Putri Pratiwi Cahya Kusuma, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi Palembang. Dalam video ini ada 3 materi yang akan dibahas, yaitu tentang anestetika, antidepresi, dan sistem saraf otonom. Pertama, anestetika. Apa sih anestetika itu? Anestesi berasal dari bahasa Yunani yaitu an yang berarti tidak dan estesis yang berarti rasa atau sensasi. Sehingga anestesi berarti suatu keadaan hilangnya rasa atau sensasi tanpa atau disertai dengan hilangnya kesadaran. Penggolongan anestetika. 1. Anestetika umum adalah obat yang dapat menimbulkan anestesia atau narkosa, yaitu suatu keadaan depresi umum di susunan saraf pusat yang bersifat reversibel, di mana seluruh perasaan dan kesadaran ditiadakan, sehingga agak mirip keadaan pingsan. Berdasarkan penggunaannya, anestetika umum ini dibagi ke dalam 2 kelompok, yakni anestetika inhalasi dan anestetika parenteral. 2. Anestetika lokal adalah hilangnya sensasi pada bagian tubuh tertentu tanpa disertai hilangnya kesadaran atau penurunan kontrol pusat untuk fungsi vital. Lokasi penggunaan anestetik lokal yaitu topikal, epidural, spinal, subkutan, dan kaudal. Contoh senyawa obat. 1. Anestetika umum terbagi menjadi 2. Pertama, anestesi parenteral terdiri dari tiopental, propofol, ketamin, dan etomidate. Kedua, anestesi inhalasi terdiri dari N-fluran, isofluran, sevofluran, N2O, dan halutan. 2. Anestetika lokal dibagi menjadi pertama, anestesi topikal dapat menimbulkan efek anestesi dan vasokonstriksi. Terdiri dari tetrakain atau anestesi pada mukosa hidung, lidokain, benzokain atau anestesi mukosa mulut dan faring, proksimetakain atau anestesi pada mata, dan oksibuprokain atau anestesi pada mata. Kedua, anestesi infiltrasi atau injeksi sering dikombinasi dengan vasokonstriktor atau epinefrin untuk memperpanjang efek anestesi. Terdiri dari lidokain untuk operasi yang berlangsung cepat kurang lebih 90 menit dan buvivakain untuk operasi yang berlangsung cukup lama kurang lebih 8 jam. Mekanisme kerja obat. Anestetika umum. Mekanisme kerjanya adalah pertama, meningkatkan sensitivitas reseptor GABA sehingga transmisi saraf penginhibisi dan pendepresi meningkat. Contoh obatnya N-fluran, isofluran, barbiturat, dan propofol. Kedua, meningkatkan kemampuan glisin untuk berikatan dengan reseptornya. Contoh obatnya propofol dan barbiturat. Terakhir, menghambat reseptor NMDA, contoh obatnya ketamin, siklopropan, NO, dan xenon. Mekanisme kerja anestesi lokal. Pertama, menghambat konduksi sinyal melalui penghambatan masuknya ion natrium pada salurannya sehingga mencegah terjadinya potensial aksi. Kedua, penghambatan konduksi mengakibatkan lumpuhnya saraf motorik dan sensorik pada area tertentu. Selanjutnya, efek samping. Anestesi umum memiliki efek samping seperti reaksi alergi terhadap obat anestetik, rasa mual dan muntah-muntah, kerusakan gigi, penurunan suhu tubuh hingga hipotermia, sakit kepala, nyeri punggung, kegagalan fungsi sistem pernapasan, dan tersadar di tengah-tengah proses operasi. Anestesi lokal memiliki efek samping seperti rasa nyeri dan sakit kepala, hipotensi, penurunan suhu tubuh hingga hipotermia, perdarahan, keracunan bahan anestetik, reaksi alergi, infeksi tulang belakang, infeksi selubung otak atau meningitis, kegagalan fungsi sistem pernapasan. Untuk interaksi obat, kita ambil contoh lidokain. Pertama,
Kadar lidokain akan meningkat dalam darah jika dikonsumsi dengan simetidin dan propanolol. Kedua, efektivitas lidokain akan berkurang bila digunakan bersama diuretik seperti asetozolamid, furosemid, dan hidroklortiazid. Dan terakhir, dosis harus disesuaikan pada pasien yang rutin mengkonsumsi phenytoin. Contoh sediaan yang ada di pasaran: fentanyl sitrat injeksi, bupivacain HCl injeksi 0,5%, ketamin injeksi 10%, lidokain kompositum injeksi 2%, dan bupivacain HCl injeksi 0,25%. Selanjutnya, antidepresi. Depresi merupakan suatu kondisi yang dikarakterisasi oleh perasaan sedih yang terus-menerus, hilang konsentrasi, pesimis dan khawatir, dan hilangnya rasa senang. Komplikasi depresi adalah bunuh diri. Depresi merupakan jenis penyakit kejiwaan yang paling banyak diderita. Penggolongan antidepresi. 1. Inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. 2. Inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin. Ketiga, antidepresan atipikal. 4. Inhibitor monoamin oksidase. Contoh senyawa obat. 1. Inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. Di antaranya amitriptilin, imipramin, protriptilin, venlafaxine, duloxetine. Kedua, inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin, di antaranya citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, dan sertralin. 3. Antidepresan atipikal, di antaranya bupropion, mirtazapin, dan nefazodon. Keempat, inhibitor monoamin oksidase, di antaranya phenazine, selegilin, dan mecobenmin. Mekanisme kerja obat. 1. Inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. Bekerja menghambat terserapnya kembali norepinefrin dan serotonin oleh sel saraf. 2. Inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin. Menghambat selektif penyerapan kembali neurotransmitter serotonin oleh sel saraf. 3. Antidepresan atipikal, bekerja dengan cara memblokir penyerapan serotonin dan norepinefrin ke dalam sel-sel saraf. 4. Inhibitor monoamin oksidase, menghambat aksi enzim yang disebut monoamin oksidase. Efek samping. Pertama, inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. Efek sampingnya dapat berupa kejang, sedasi, hipotensi, efek antikolinergik, gangguan jantung dan fungsi seksual, dan peningkatan bobot badan. Kedua, inhibitor pengambilan kembali serotonin selektif. Efek sampingnya gangguan fungsi seksual dan gangguan saluran cerna. 3. Antidepresan atipikal. Efek sampingnya gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, hipotensi ortostatik, peningkatan berat badan, dan efek antikolinergik. 4. Inhibitor monoamin oksidase. Efek sampingnya gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, hipotensi ortostatik, peningkatan berat badan. Selanjutnya, interaksi obat. Contohnya amitriptilin dari golongan inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. Interaksi antara amitriptilin dan golongan inhibitor monoamin oksidase seperti phenelzin dan selegilin dapat menyebabkan sindrom serotonin. Untuk itu, penggunaan golongan inhibitor monoamin oksidase harus dihentikan setidaknya 2 minggu sebelum menggunakan amitriptilin. Contoh sediaan obat yang ada di pasaran: Devrezak, Loxetin, Luvox, Cipralex, Sagalon, dan Trilin. Materi yang terakhir adalah obat-obat pada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom merupakan sistem saraf yang bekerja tanpa perintah dan mengkoordinasi sejumlah fungsi organ, yaitu kardiovaskular,
pernapasan, pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Penggolongan sistem saraf otonom. 1. Saraf simpatik. Berada di pangkal sumsum tulang belakang di daerah dada dan pinggang. Saraf simpatik umumnya berfungsi untuk mempercepat kerja organ-organ tubuh. 2. Saraf parasimpatik merupakan saraf yang memanjang dari sumsum lanjutan. Pada umumnya, saraf parasimpatik berfungsi untuk memperlambat kerja organ-organ tubuh. Saraf simpatik dibagi lagi menjadi simpatomimetik dan simpatolitik. Saraf parasimpatik dibagi juga menjadi parasimpatomimetik dan parasimpatolitik. Contoh senyawa obat golongan simpatomimetik. Pertama, inhibitor MAU, tranilisipromin dan parigilin. Kedua, inhibitor COMT, contohnya entacapone. 3. Agonis tidak langsung, contohnya ephedrin, amfetamin, tiramin, dan kokain. 4. Agonis langsung, contohnya pertama agonis alfa 1 atau alfa 2, yaitu norepinefrin dan epinefrin. Alfa 1, phenylephrine dan metoksamin. Alfa 2, klonidin dan alfa metil norepinefrin. Kedua, agonis beta 1 atau beta 2, epinefrin dan isoprenalin. Beta 1, norepinefrin dan dobutamin. Beta 2, salbutamol. Contoh senyawa obat simpatolitik. Pertama, menurunkan jumlah epinefrin pada tempat penyimpanan atau neuron, yaitu reserpin, guanetidin, dan betanidin. Kedua, antagonis adenoreseptor atau reseptor adrenalin, yaitu alpha blocker, alpha 1 atau alpha 2, phenoxybenzamin, dan pentolamin. Alpha 1, prazosin. Beta blocker, beta 1 atau beta 2, propanolol, nadolol, timolol, pindolol, dan carvedilol. Beta 2, atenolol, acebutolol, dan metoprolol. Contoh senyawa obat parasimpatomimetik. Pertama, parasimpatomimetik langsung, yaitu carbaxol dan pilocarpin digunakan untuk indikasi glaukoma. Kedua, parasimpatomimetik tidak langsung, yaitu neostigmin dan pisostigmin digunakan untuk mengembalikan kontraksi otot pasca operasi. Rivastigmin dan donepezil digunakan untuk mempertahankan fungsi kognitif pasien Alzheimer. Contoh senyawa obat parasimpatolitik. Pertama, menghambat sekresi bronkus. Contohnya, atropin digunakan untuk pramedikasi anestesi infark miokardia akut. Kedua, menghambat sekresi asam lambung. Contohnya, piranzepin digunakan untuk tukak lambung. 3. Bronkodilatasi. Contohnya, ipatropium bromida digunakan untuk bronkitis kronis. 4. Spasmolitik. Contohnya, N-butilskopolamin digunakan untuk kolik biliar dan renal. Mekanisme kerja obat. 1. Simpatomimetik. Menghambat kerja enzim monoamin oksidase A atau B dengan cara berkompetisi dengan neurotransmitter monoamin, yaitu norepinefrin dan dopamin. Kedua, simpatolitik, menurunkan aktivitas saraf simpatis. 3. Parasimpatomimetik, bekerja menyerupai neurotransmitter asetilkolin sehingga meningkatkan aktivitas sel, jaringan, organ yang bekerja di bawah koordinasi saraf parasimpatis. 4. Parasimpatolitik, bekerja menghambat atau mengantagonis neurotransmitter asetilkolin sehingga menurunkan aktivitas sel, jaringan, organ yang bekerja di bawah koordinasi saraf parasimpatis. Efek samping golongan simpatomimetik: tremor, mulut kering dan sedasi, hipertensi dan aritmia. Efek samping golongan simpatolitik: hipotensi postural dan sinkop, bradikardia dan dapat memperburuk kondisi gagal jantung dan infark miokard. Peningkatan resistensi saluran napas. Efek samping golongan parasimpatomimetik: diaporesis, diare, kram perut, sulit mengakomodasi mata, dan hipotensi.
Efek samping golongan parasimpatolitik, serostoma, konstipasi, pandangan kabur, dan obstruksi saluran cerna. Untuk interaksi obat, contohnya amfetamin dari golongan simpatomimetik agonis tidak langsung. Pertama, bila dikonsumsi dengan obat golongan penghambat beta dapat menimbulkan peningkatan tekanan darah. Kedua, bila dikonsumsi dengan obat antidepresan trisiklik atau amitriptilin dapat menimbulkan resiko gangguan jantung dan pembuluh darah. 3. Bila dikonsumsi dengan obat haloperidol atau chlorpromazine dapat menghambat efektivitas kerja obat. Contoh sediaan obat yang beredar di pasaran, di antaranya 1. Entacapone, Comtan, Stalipo, sediaan tablet 200 mg, 2. Ephedrine, Asmadex, sediaan ephedrine 130 mg, 3. Neostigmin, Prostigmin, sediaan 1 ml per 0,5 mg, 4. Timolol, Isotic Adretor, sediaan drop 0,25%, 5. Atropine, Isotic Cycloma, sediaan 1-2 mg.